Balik lagi dengan saya Resi Yunan Pertama Putra. Oke, kali ini kita tidak akan membahas tentang masalah desain UI UX lagi. Kali ini kita akan membahas tentang masalah manajemen layanan teknologi informasi, di mana hal ini akan berfokus pada service offering. Secara gaya bahasa, service offering adalah penawaran dari suatu layanan. Oke, maka dari itu kita akan membahas lebih lanjut tentang masalah service offering pada pembahasan selanjutnya. Let's check this out. Oke, kali ini kita akan membahas masalah service offering. Seperti yang kalian ketahui sendiri, dalam arti kata bahasa, service merupakan suatu layanan, sedangkan offering adalah suatu penawaran. Jadi, di sini kita akan membahas masalah service offering tersebut secara lebih detail lagi. Oke, untuk service offering sendiri, dalam arti yang ahli, service offering adalah collection of certain people, process, information, tools, technology, and other resources that help consumer. This concept refers to the systematic capability a company can have and offer to client. Jadi pada intinya, service offering sendiri adalah suatu pengelompokan di mana kebutuhan dari orang, proses informasi, dan alat bantu yang bisa berupa teknologi yang digunakan untuk membantu para konsumer ataupun customer. Konsep ini itu bersifat sistematis, di mana company menggunakannya untuk menawarkan suatu produk kepada klien. An organization service deliver to actual value to customer, aiding client in facilitating outcome and reach goal. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, service offering ini ditujukan untuk memenuhi suatu kebutuhan atau memenuhi suatu tujuan, yang mana tujuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan daripada customer. Service offering memiliki komponen. Yang pertama ada needs, kebutuhan, requirement, kemudian katalog, solusi, ability, management, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah service offering pada case study. Kebetulan case study-nya ini saya gunakan dari pekerjaan, yang mana penggunaan Antrol atau antrian online pada aplikasi Santri Rumah Sakit dan Mobil JKN untuk pelayanan instalasi penyakit kanker terpadu di RSUD Sidoarjo. Kebetulan di RSUD Sidoarjo memiliki aplikasi Santri RS dan Mobil JKN. Ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan. Nah, kita akan membahas pertama tentang masalah stakeholder. Stakeholders adalah pemegang atau pemeran di dalam suatu bisnis. Dalam service offering atau dalam manajemen layanan teknologi informasi, untuk stakeholder yang digunakan ada supplier, sponsor, user, dan customer. Customer dibagi menjadi dua, ada service consumer dan true customer. Di mana supplier tersebut ada perekam medis dan tim IT RSUD Sidoarjo. Mengapa perekam medis dan tim IT Sidoarjo menjadi seorang supplier? Karena pada aplikasi tersebut terdapat data-data rekam medis, sehingga perlu izin atau perlu akses dari perekam medis untuk membangun satu aplikasi tersebut. Dan tim IT sebagai DevOps, di mana full stack aplikasi dibuat oleh tim IT RSUD Sidoarjo. Sponsorship ini maksudnya adalah value-nya lebih kepada pembiaya untuk pembangunan aplikasi ini dilaksanakan oleh manajemen RSUD Sidoarjo dan BPJS Kesehatan. Manajemen RSUD Sidoarjo memberi biaya untuk pembangunan Santri RS, sedangkan BPJS Kesehatan memberi biaya kepada tim IT-nya untuk melakukan pengembangan dalam mobil JKN. User dari aplikasi ini adalah petugas pendaftar, pasien, keluarga, ataupun kerabat dari pasien tersebut. Sedangkan konsumennya atau customer-nya adalah pasien, keluarga, dan kerabat.
Kenapa di sini ada keluarga atau kerabat? Dikarenakan penggunaan daripada aplikasi ini belum tentu bisa langsung digunakan oleh pasien seperti itu. Jadi kita akan lebih bahas lebih lanjut tentang masalah pasien, keluarga, dan kerabat ini pada pembahasan co-creation value. Oke, service offering. Kata-kata yang perlu diingat dari service offering adalah sistematis capability dalam suatu perusahaan untuk menawarkan kepada klien demi memenuhi kebutuhan klien. Nah, di sini kita mempunyai dua aplikasi. Yang pertama ada Santri JKN, Santri RS. Santri RS ini sudah bisa diakses melalui smartphone dan bisa di-download melalui Google Play Store. Berikut adalah tampilan dari Santri RS Today. Ini adalah tampilan dari Santri RS Today, bisa di-download melalui Google Play Store, di mana penggunaan Santri RS ini itu menawarkan kepada para pasien atau keluarga pasien dalam melakukan pengambilan nomor antrian secara online di setiap poli. Cuman di sini kita tertuju pada pengambilan untuk pelayanan IPKT atau pelayanan kanker terpadu. Sedangkan untuk mobil JKN, aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan seperti ini. Untuk aplikasi mobil JKN sendiri sudah bisa di-download melalui Google Play Store, dan kebetulan pengembangan mobil JKN juga sudah menggunakan kode Swift sehingga bisa di-download melalui App Store milik Apple. Dua aplikasi ini secara keseluruhan memiliki fungsi yang sama, namun untuk mobil JKN fitur-fitur yang dapat diakses itu lebih lengkap daripada Santri RS, karena untuk Santri RS hanya digunakan untuk pendaftaran di RSUD Sidoarjo, sedangkan untuk mobil JKN dapat memilih rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, kita masuk pada produk dan resource. Produknya sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada Santri RS dan mobil JKN. Dan resource-nya adalah database rekam medis pasien yang pertama. Sehingga tadi seperti yang saya bilang, suppliernya adalah perekam medis. Dan ada yang namanya SKDP. SKDP ini adalah surat keterangan dalam perawatan. Surat keterangan dalam perawatan ini biasanya dibuat setelah pasien berkunjung di hari sebelumnya atau di kunjungan sebelumnya. Dan ada smartphone dan tablet karena penggunaan ini masih menggunakan smartphone atau tablet tersebut, dan ada jaringan internet. Di sini dituliskan dengan good outcome, access to resource, dan service action, di mana good outcome-nya adalah customer memiliki akun pada aplikasi Santri dan mobil JKN dan sepenuhnya milik customer. Jadi ketika kita mendaftar, pastinya kan kita harus memiliki suatu akun pada suatu aplikasi. Contoh, ketika kita penggunaan aplikasi Gojek ataupun kita menggunakan aplikasi mobile banking, itu kita diharuskan untuk memiliki suatu akun, di mana akun tersebut digunakan sebagai hak kita sebagai pengguna agar dapat mengakses aplikasi tersebut. Kepemilikan akun tersebut diserahkan seluruhnya kepada pasien atau kerabat. Selanjutnya, pada good outcome itu ada yang namanya customer mendapatkan nomor antrian online. Jadi ketika kita setelah mengakses aplikasi-aplikasi tersebut, kita dapat suatu outcome atau hasil, yaitu nomor antrian online yang dapat dikeluarkan melalui aplikasi tersebut yang tertuju pada pelayanan IPKT di RSUD Sidoarjo. Oke, di sini ada access to resource. Ialah akses kepada sumber yang telah digunakan pada aplikasi tersebut.
Yang pertama ada customer diberikan akses penggunaan fitur aplikasi Santri dan mobil JKN sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi maksud dari customer diberikan akses, pastinya ketika kita membuat suatu akun atau ketika kita melakukan suatu tindakan, itu pasti membutuhkan suatu general concern, di mana general concern tersebut akan digunakan sebagai pertanggungjawaban antara customer dengan pelaku bisnis. Jadi ketika ada sesuatu yang merugikan ataupun yang tidak diharapkan, itu dapat menjadi bukti bahwa kita telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi perlu memang untuk adanya suatu general concern tersebut. Untuk selanjutnya ada service action. Pastinya kalau untuk service action tentang masalah pelayanan ya, customer berhak memilih jadwal dan dokter yang diinginkan. Kedua, ada customer dapat datang ke RSUD Sidoarjo untuk pelayanan IPKT sesuai dengan nomor antrian dan jam pelayanan yang tertera. Dan selanjutnya, customer berhak membatalkan kedatangan untuk ke poli IPKT. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada cost and risk. Ini sudah menyangkut masalah keuangan dan resiko. Yang pertama, cost imposed on customer, cost removed from customer, dan risk imposed on customer. Kenapa saya di sini tidak menjelaskan tentang masalah risk removed from customer? Alasannya akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama, customer diberatkan untuk kepemilikan device dan layanan internet mandiri, sehingga cost imposed on customer ini menjadi suatu hal yang relevan dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi Santri dan mobil JKN, karena customer perlu memiliki smartphone atau tablet dan memiliki jaringan internet sendiri, sehingga mereka memerlukan pengeluaran untuk membeli device ataupun internet tersebut. Dan yang kedua ada cost removed from customer. Ini dimaksudkan pada kemungkinan meminimalisir pengeluaran akibat waktu tunggu pasien. Jadi ketika pasien datang tanpa melakukan pendaftaran secara online, pasien tidak tahu jadwal sebenarnya pelayanan dari dokter tersebut. Ketika kita mendaftarkan secara online, kita bisa mengestimasi waktu kedatangan kita pada pelayanan IPKT tersebut. Jadi contoh, ketika kita datang tanpa melakukan pendaftaran online, kita mendaftar terlebih dahulu dan kita menunggu antrian di jam tersebut. Sedangkan untuk waktu pelayanan itu berada pada jam 5 jam setelahnya. Pada 5 jam interval waktu 5 jam tersebut, kemungkinan pasien akan melakukan pengeluaran uang yang tidak diharapkan sebelumnya ya, mungkin untuk pembelian makan dan sebagainya, sehingga pengeluaran diperlukan untuk waktu tunggu tersebut. Sedangkan untuk ketika kita menggunakan aplikasi Antrol ini, kita dapat mengestimasi kapan waktu datang kita. Jadi pada Antrol tersebut sudah tersedia jadwal di mana kita dapat melakukan layanan dengan dokter di pelayanan IPKT seperti itu. Yang ketiga ada risk imposed on customer. Ini lebih kepada resiko yang dibebankan kepada customer, bukan dibebankan kepada pemilik dari aplikasi tersebut ya, terutama kepada Sidoarjo atau BPJS Kesehatan. Yang pertama tentang masalah error server, resiko layanan daftar antrian dibebankan pada customer. Jadi memang server error ini bukan hal yang tabu ya. Jadi sebagus apapun aplikasi, error server ini berkemungkinan untuk selalu terjadi, dan ada data loss. Data loss ini diakibatkan biasanya di antara kedua belah pihak. Yang pertama pada pihak pertama ini adalah customer, di mana customer tidak menggunakan sebagaimana mestinya data yang telah diberikan pada aplikasi tersebut. Dan yang kedua pada pihak develop, pengembang, pemilik aplikasi, dengan
kecurigaan pada security level dari data tersebut. Oke, selanjutnya ada relationship and to co-create value. Targetnya adalah co-create value, di mana co-create value ini adalah aktivitas bersama antara penyedia layanan RSUD Sidoarjo dan BPJS Kesehatan dengan customer layanan, yaitu pasien, keluarga, kerabat, untuk menciptakan nilai bersama. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana co-create value-nya. Ketika pasien menggunakan aplikasi ini dengan benar, terutama aplikasi Santri yang merupakan aplikasi milik RSUD Sidoarjo, akan membantu RSUD Sidoarjo dalam memberikan nilai atau memberikan value untuk pelaksanaan kegiatan elektronik SEP atau elektronik surat eligibilitas pasien. Dan yang kedua, apabila pasien menggunakan aplikasi Antrol ini, aplikasi Santri ini, itu dapat membantu pasien agar dapat datang dan tanpa mengantri dalam melakukan pendaftaran pasien. Dan selanjutnya untuk BPJS Kesehatan, aplikasi BPJS Kesehatan penggunaan Mobile JKN ini, itu dapat membantu BPJS Kesehatan untuk tetap berkembang sebagai penyedia layanan asuransi non-benefit di Indonesia, dan pasien juga dapat menikmati hasil dari berkembangnya BPJS tersebut. Itu sih yang pasti. Jadi ada timbal balik, ada feedback antara satu stakeholder dengan stakeholder lain. Ya, kesimpulannya adalah to improve customer satisfaction, business should focus and change the quality of their product or service, simplifying the customer experience and providing excellent service offering. Jadi service offering yang excellent itu membuktikan bahwa mereka dapat memenuhi kebingungan dari customer, apa yang customer butuhkan, dan fokus pada perkembangan produk mereka sehingga dapat menciptakan pengalaman customer yang baik dan membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Oke, sekian penjelasan tentang service offering. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan, kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Bye bye, semoga bermanfaat.